persoalannya, apakah rakyat mengeluarkan dana APBN 86 triliun kemudian terpilih pemimpin yang ngurusin rakyat? Nah itu Bu. Ini baru KPU-nya ya. Terus kemudian apakah KPU diberi nanti 86 triliun surat suara rakyat selamat sampai di Jakarta? Satu aja suara rakyat yang hilang. Karena apa? Karena kan partai politik peserta pemilu maupun perseorangan yang DPD atau pilpres, presidennya, capresnya, calon presidennya kan masih mengeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada tamu penting lagi nih. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar nih Dayang Ratu? Kabar baik Bu, insya Allah, dan selalu semoga sehat. Amin. Semoga Ardana dan seluruh keluarga, anak-anak putra putrinya dan suaminya dan Ardana sendiri sehat walafiat. Amin. Barakallah. Ibu juga selalu sehat. Alhamdulillah. Dan semua keluarga juga. Ardana, ada apa? Ada berita apa? KPU itu ada berita apa? Nah ini Bu, ada berita apa? Ini yang update Ibu. KPU usul dana pemilu 2024 86 triliun. Sini sih pernyataan Mendagrinya. Kok kemarin saya bicaranya 81 triliun, ternyata 86 loh Bu. Nah, 86 triliun yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum. Tuh. Ini gimana Bu? Logis nggak? Ya karena katanya kan kita akan 2024 akan serentak tuh kan, di tahun yang sama pilkada dan pemilu nasional. Nah, gak apa-apa kan Bu ya untuk ngebandingin di 2004 mungkin kursnya beda kali ya Bu ya. Beda, tapi bukan berarti kalau 86 triliun itu artinya 11 kali lipat. Jadi 11.100%. Nah, 1100%. Ini angka yang fantastis dong Bu. Enggak dong. Maksudnya di 100% kali 11 berapa? 1000. Ya 1100. Iya. Seru aja ya. Nggak kebayang Bu. Maksudnya ngambil duit di mana nih? Kita kan lagi pandemi juga. Persiapan. Ya kalau ngambil duit emang pemerintah nggak ini, cuma KPU ini loh. Nah, itu. Menghitungnya dari mana? Seperti apa? Gitu ya. Dan logistik gitu. pemilu itu nah, karena apa? Kan kita bicara gitu. logistik ya bukan logistik di dalamnya termasuk bicara penganggaran, pembiayaan, di samping itu juga perencanaan ya kan, menghitung detail jumlah surat suara, kertas suara, maksud saya kertas suara, kotak suara, tinta dan sebagainya. Ini gimana Ibu? Aku pastinya kita konsen di belajar untuk 2004 pada saat Ibu. Ya, nanti juga bisa ditarik ya ke lesson learn-nya seperti apa. Karena kan ya Ibu pastinya tahu betul ini mata anggarannya ini ya kan kayak gitu kan, bagaimana melakukan proses perencanaan ya kan, menghitung itu seperti apa sampai akhirnya ketemu tuh Bu dengan total angka yang logis yang harus dikeluarkan oleh KPU, yang diajukan oleh KPU maksudnya. Jadi Ardana dan pemirsa dari Husnul Mariah Official, hari ini kita akan kembali lagi ya membahas tentang logistik, tapi dihubungkan juga dengan anggaran. Ya. Mudah-mudahan karena beberapa waktu lalu kita minta maaf ya karena rekamannya belum baik kayak gitu ya. Ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Jadi Dayang Ratu, 2004 itu anggarannya 7,2 triliun. 7,2 triliun. 3 kali pemilu. 3 kali pemilu sekarang 86 triliun. Ya. Luar biasa. Jadi 70
7,2 triliun. Aduh, terima kasih. Ini kalau ini enak nih, sehat nih. Ya, dan siang-siang panas begini kayaknya seger banget. Luar biasa. Nggak apa-apa kita sambil makan buahnya. Ya Allah, lengkap. Terima kasih. Jadi 7,2 triliun. Kotak suaranya pakai aluminium. Jumlah, kalau kita belajar jumlah apa namanya, jumlah TPS ya. Jumlah TPS, coba saya cek jumlah TPS-nya waktu itu berapa. Sebentar ya, saya ceknya jumlah TPS. Jumlah TPS dan jumlah partai yang 24. Pilpres. TPS-nya 560. 7 TPS ya waktu itu ya. 560. Sebentar saya cek ya. Oh, di sini datanya nggak pas nih. 100%-nya. (567.717) jumlah TPS-nya. Jumlah PPS-nya 70.669, kecamatannya 5.105. Iya. Ya, jadi kelurahan, desa kelurahannya 70.669. Sekarang 74.000 sekian. Ya kalau kita mau bicara kenaikannya ya. Tapi kecamatan saya nggak tahu sih data terakhir kecamatan itu berapa hari ini. Lihat lagi, Bu. Ya, tapi dulu zamannya 2004 5.108. 8 Ya. kecamatan. Terus kemudian jumlah TPS-nya 567.717. Ini data yang ada. Kemudian jumlah pemilih terdaftarnya, tapi ini waktu itu kemudian berubah ya, ada sekitar 155 jutaan. Tapi waktu ini data yang pada saat kita membangun IT dan itu tuh 153.317.615. Yang terakhir kan 185 jutaan ya. Yang terakhir di 2019. Jadi kalau bedanya berapa puluh juta itu? Ya, kalau 155 sekian, 30 jutaan bedanya. 30 jutaan ya. Dalam konteks itu. Nah, di pemilu 2004 itu anggarannya yang saya sampaikan itu ada 7,2 triliun. Itu 3 kali pemilu. Jadi pemilu legislatif tanggal 5 April 2004, pemilu Pilpres putaran pertama 5 Juli 2004 dan putaran kedua 20 September 2004. Nah, jadi kalau dilihat dari itu sepertinya kalau sampai saya nggak tahu apa argumennya. Cuma di satu diskusi ada yang membela KPU, katanya argumennya 70% anggaran itu untuk panitia ad hoc. Iya. Jadi kalau 70% dari 86, saya tadi itu ngitungnya saya pikir apa namanya? 81, 86 ya? 86 tadi Bu yang saya dapati. 86. Coba kalau 86 70% dari 86. Iya, 60,2 triliun. Selisihnya. Bukan, 60,2 triliun untuk panitia ad hoc. Artinya untuk membayar KPPS, PPS, PPK dan panitia-panitia ad hoc yang lain. 60 triliun. 60 triliun. Sementara pelaksanaan pemilu 2019 25 triliunan itu termasuk Bawaslu. Sudah termasuk Bawaslu. Tapi di luar kayaknya di luar yang data pemilih. Karena data pemilih kan proyeknya Kemendagri. Di 2004 data pemilih itu proyeknya KPU. Jadi dulu KPU kan dana untuk
membuat database penduduk dan pemilih dengan 12 variabel. Kita sudah bahas yaitu yang data pemilih itu 427 miliar. Dari nggak ada menjadi ada. BPS yang mengerjakan, jadi nggak ada orang asingnya dalam konteks itu. Nah, kembali lagi tadi 86 triliun. 86 triliun dari mana duitnya dan sebagainya ya. Persoalannya, apakah rakyat mengeluarkan dana APBN 86 triliun kemudian terpilih pemimpin yang ngurusin rakyat? Nah itu Bu. Ini baru KPU-nya ya. Terus kemudian apakah KPU diberi nanti 86 triliun surat suara rakyat selamat sampai di Jakarta? Satu aja suara rakyat yang hilang. Karena apa? Karena kan partai politik peserta pemilu maupun perseorangan yang DPD atau pilpres, presidennya, capresnya, calon presidennya kan masih mengeluarkan dana untuk saksi. Iya, betul. Ya. Mestinya kalau negara mengeluarkan 86 triliun atau rakyat membayar 86 triliun untuk penyelenggaraan pemilu itu. Tapi suara rakyat ini selamat, tidak dipindah-pindahkan, tidak ditransaksikan, tidak diperjualbelikan atau money politics. Nah itu kuncinya juga. Iya, substansi sekali. Siapa yang memberikan garansi KPU bisa kemudian itu angka tidak sedikit untuk membayar tadi itu. Surat-suara tidak ada yang tercecer. Suaranya tidak dipindah-pindahkan, tidak dimanipulasi dan sebagainya. Tidak dimanipulasi, dipindahkan, diperjualbelikan. Nah, siapa yang memberikan garansi seperti itu? Ini kayaknya harus dipikirin serius nih. Sangat serius. Jadi kalau balik lagi, kalau 2009 itu 2 kali pemilunya kan. Pilpresnya cuma sekali, tidak ada putaran kedua. Tidak ada putaran kedua 2009. Biayanya berapa? 21 triliunan ya, itu termasuk dengan Bawaslu, termasuk dengan data pemilih yang dulu P4B itu di KPU 427 miliar, tanggal 8 Desember 2004 diserahkan kepada Kemendagri 1 kopi. Itu kemudian diproyekkan lagi 3,8 triliun. Kemudian di pemilu berikutnya lagi 25 triliun dan 25 triliun yang kemarin itu cuma sekali pemilu ya di 2019, di sekali, 2014 masih 2 kali pemilu. Ya kan? Itu anggarannya 24 ya, 24 sekarang 25 lebih kan, 25 sekian triliun sekali pemilu, kotak suaranya kardus. Sementara tadi kalau balik lagi ke pemilu 2004 kotak suaranya sudah 13 kali dipergunakan. Nah, itu yang luar biasa. Aluminium. Jadi di sini letaknya bagaimana KPU menghitung dana itu untuk apa saja. Sekarang kita cek deh yang besar-besar apa. Surat suara. Itu kertasnya. Kertas, betul. Ya, surat suara. Dan kalau kertas kan bukan hanya kertas yang dipakai Bu untuk plano, itu kan beda juga. Iya, jadi itu lain lagi. Jadi ada kertas untuk surat suara, kertas untuk formulir. Tapi beda ya kertasnya untuk yang plano. Nah itu. Plano itu beda. Tapi apapun, kita dulu juga pakai itu kok. Ada planonya juga ada, kertas surat suaranya ada, kertas untuk formulirnya ada. 3 kali pula pemilunya. Iya. Ya. Kalau surat suara mungkin masih sama ya, surat suara mau 3 kali mau sekali mungkin sama karena ada pilpres. Tapi beda dong, tetap beda karena 3 kali. Artinya pilpres saja 2 kali. Betul. Artinya jumlah surat suara untuk presiden itu kita 2 kali 2004. Tapi surat suara untuk nanti sekali kan. Sejak 2009, 2014, 2019 cuma sekali. Artinya ada sejumlah surat suara, misalnya 155 juta pemilih, itu 2 kali. Jadi artinya ada 310-an juta surat suara. Yang satunya lagi, walaupun dikatakan, jumlahnya kan besar. Ya tapi kan cuma sekali pilpresnya. Iya. Artinya surat suaranya pun juga cuma 180 jutaan.
kalau kita lihat jumlah pemilihnya 180 jutaan. Kalau kita bikin 200 juta aja masih lebih sedikit kan. Nah, itu. Kita dulu surat suaranya sampai 300 juta, 310 juta. Plus berapa persen? 10%. 10% untuk jaga-jaga kayak gitu kan. Kalau ada yang rusak, rakyat pemilih bisa meminta ya, meminta sekali surat suara yang dianggap rusak. Makanya kalau pemirsa, kalau kalau dikasih surat suara dibuka dulu. Betul. Karena ada indikasi-indikasi sudah dicoblosin gitu dan ditemukan juga. Tapi ada juga yang sudah kelihatan ada dicoblos tapi itu sebetulnya mesin. Jadi mesin pencetakannya itu jadi dia kelihatan. Nah, itu satu. Ya, jadi berapa jumlah surat suara yang dicetak? Berapa jumlah surat suara yang formulir yang dicetak? Berapa jumlah surat suara legislatif dan eksekutif pilpres kan? Dan 2 kali loh, karena kan pasti isinya berbeda. Isinya berbeda. Yang satu 5 pasang dulu, 5 pasang. Yang satunya lagi hanya 2 pasang. Jadi itu satu. Kebutuhan yang lain lagi apa? Data pemilih. Dulu itu adalah programnya KPU P4P. Ya, jadi ini menghitung anggarannya itu begitu, program P4P yang dari rumah ke rumah. Dulu masih ingat Ardana kalau kita sudah di data itu dikasih stiker kan? Pasti ada stiker. Ada stikernya. Nah, itu juga anggaran. Kalau itu saya masih ingat 427 miliar karena BPS yang mengerjakan. Iya. Ya, jadi ini juga nah sekarang KPU pakai data dari mana? Ya kan udah diambil Kemendagri kan. Iya, tapi sempat di pemilu yang 2014 ya. Itu KPU yang pas IKTP 5,8 triliun. Iya. Kan masih meminta untuk diperbaiki. Jadi tambah lagi 1,6 triliun. Itu KPU yang mengerjakan. Tapi nggak tahu bagaimana itu 1,6. Sementara dulu KPU yang mengerjakan di 2004 dari tidak ada menjadi ada itu 427 miliar. 427 M. 2 kali. Nah, ini 1,6. Saya dapat informasi dari siapa? Salah satu direktur di Bappenas yang dia bercerita dialah yang tanda tangan 1,6 triliun itu. Saya bilang kenapa enggak 3 kali lipat. Kan saya bisa menjelaskan. Kebutuhannya apa sampai 1,6 triliun padahal sudah dengan IKTP yang 5,8 triliun itu. Project. Yang rame. Kita tahu 5,8 triliun karena kemudian masuk ke KPK dan sebagainya kan, isu IKTP itu. Nah, itu data penduduk. Pemutakhiran data penduduk untuk 86 triliun itu berapa? Nggak tahu kita. Dan siapa? Apakah proyeknya masih di KPU atau di Kemendagri kayak gitu? Kalau undang-undangnya masih Kemendagri, KPU mendapatkan data dari Kemendagri kan. Ya, terus apa lagi Ardana? Kotak suara. Kardus. Iya. Tapi kardus tapi pakai digembok. Agak aneh sih. Kata orang tuh nggak kompatibel. Kardus kok pakai gembok. Kardus kok mestinya pakai itu aja, apa yang kayak di plastik terus kemudian kalau di seal itu. Ya, itu sebetulnya di situ. Sebetulnya yang besar itu terus kemudian untuk kalau dikatakan 70% untuk panitia ad hoc itu artinya 60 triliun untuk panitia yang KPPS, PPS, PPK dan saya nggak tahu siapa lagi. IT. Kita dulu IT 295 miliar itu sampai kecamatan. Sekarang kan enggak. KPU cuma sampai kabupaten dan bukan model yang kayak pakai internet dengan VPN dan sebagainya enggak. KPU tidak sampai ke sana dalam membuat desain kayak gitu. Nah, ini juga lagi-lagi 86 triliun itu apa? Nah, oke. Membangun kantor KPU, membangun gudang enggak. Zaman kita dulu membangun gudang. Serius, Bu? Di kabupaten kota. Serius, Bu? Serius.
itu salah satu Kan gudang kan kesulitan hasil banget, dari 2004. Walaupun tidak semua kabupaten kota Iya. selesai semua, tapi itu 2004. Oke. Oh ya. Karena kan kita punya kotak suara, karena kita 3 kali pemilu ya. Kan harus disimpan itu yang namanya kotak suara. Makanya dilipat seperti buku kayak gitu kan, seperti rak buku, tapi itu rak kotak suara dan bilik suara. Kan ada bilik suara juga. Nah ini kan bilik suara dan kotak suaranya pakai kardus. Nah hati-hati tuh Ardana kalau sebagai Bawaslu ya, perhatikan jangan sampai kotak dan bilik suara yang kardus itu sudah sampai di KPU-nya, kemudian masih di dalam apa namanya plastik kan, masih di plastik yang ada dulu, ada plastik hitam, ada plastik putih. Nggak taunya yang plastik hitam sudah dimakan rayap kayak gitu kan, karena tidak kelihatan. Kemudian minta ke Bulog dan minta ke Pemda untuk menyemprot, betul. ya kan? Iya. Itu hati-hati karena yang namanya semprot, nggak tahu apa semprot yang disemprotkan untuk insektisida itu, untuk serangga-serangga itu kalau yang namanya, menurut anak saya yang dokter ya waktu itu kalau disemprot dan kena plastik itu nggak hilang racunnya. Oke. Jadi jangan take it for granted, ngangkat padahal itu sudah sempat disemprot kayak gitu. Itu bahaya. Dalam konteks untuk terutama untuk pekerja pemilu yang ngangkat, yang membuka kardus, yang atau yang ngangkat-ngangkat waktu itu kan polisi, tentara atau siapapun yang jadi panitia. Jadi itu harus diingatkan Bawaslu, karena salah satu dari persoalan-persoalan yang itu kan racun itu kan mematikan juga. Iya pasti. Jadi bahaya kan. Jadi itu kotak suara, bilik suara yang pakai kardus. Kardus kan akhirnya dibungkus sama plastik. Kalau kita pakai aluminium kan tentu saja bungkusnya bukan model plastik kayak gitu ya, kardus kayak gitu kan di dalam konteks ini. Aduh, nggak tahu. Jadi ini angka-angka yang besar di situ ya Bu ya, IT. Tinta, bisa saja tinta. Ya, tinta itu juga nanti dihitung bagaimana harga tinta. Kita dulu harganya, jadi pemilu 99 itu harganya 36.000, pemilu 2004 itu cuma 19 sampai 21.000. Tapi tetap saja kita dianggap yang masuk ke KPK itu salah satunya tinta. Ya, jadi ini juga menjadi persoalan kita bersama, nggak taunya ternyata enggak kayak gitu kan dalam konteks itu. Jadi sebenarnya udah bisa dihitung ya Bu ya, untuk merasionalkan angka tadi ya 86 triliun itu. Makanya Bu dari tadi kan ekspresinya itu uang gede banget emang. Untuk apa kayak gitu kan. Jadi waktu saya melihat berita baru judul itu ya super kaget kayak gitu. Kan nggak mungkin sampai naiknya sampai anggaran apa namanya dolarnya berapa? Nah itu kursnya sama masih. Iya. Kalau kita saya dulu kalau 7,2 triliun dolar 10.000 10.000 lah dulu. Nggak sampai sih 9,9 tapi ya seperti 10.000 kan. Ya kan. Nah sekarang 15 kan, berarti kalau misalnya 1,5 kan, kalau 7 kan nggak sampai 2 kali, mestinya ya 10 triliun kan dulu. Nah terus dengan dan lain-lain ya nggak mungkin lah. Kan ada pilkada juga Bu besok di tahun 2024. Mungkin pilkadanya kan, kan dia mungkin dia mungkin langsung menghitung semua itu. Dengan pilkada yang nggak tahu sih. Kalau dengan kita masalah pilkada kan juga dari anggaran APBN kan, walaupun dia lokasi. Ya itu salahnya APBD. Menurut saya salahnya Pak Ramlan itu. Karena saya orang yang nggak setuju dulu APBN semuanya. Harus ada APBD. Iya. Kenapa? Karena ini fungsi daerah, supaya otonomi daerah dan sebagainya itu. Dan setiap daerah kan beda. Nah itu maksud saya, ini 86 triliun ini diambil dari APBN, karena kan kalau
Oke, ya, kemarin pilkadanya kan berapa? APBD. Tapi pilkada misalnya pilkada ya 2 kali kan ya. Ya kan sebetulnya pilkada 2 kali dong, provinsi dan kabupaten kota. Ya. Itu Masa dia sama? kan? Kalau pilkada 2 kali itu kan artinya kayak sama dengan pilpres. Iya enggak? Hanya 2 kali walaupun satunya provinsi, satunya kabupaten kota. Jadi 2 kali. Ya kan tetap 3 kali jadinya. Iya. Iya. Ya kan yang satu pemilu serentak nasional. kecuali DKI kalau mau pilkada sampai putaran 2 kali. Ya. Di luar itu kan enggak. Nah, Tapi itu. nggak ada kabupaten kota. Nggak ada kabupaten kota. Jadi sama juga kan, cuma 2 kali. Ya hitung aja berapa kebutuhannya dalam konteks itu. Iya. Secara keseluruhan. Ya kalau itu hitungannya sama dengan pilpres ya, tinggal dihitung aja kan pilpres habisnya berapa. Karena kalau pilkada itu kan pesertanya kan ya dua calon, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang kan seperti itu. Nah, itu. Dan cuma sekali putaran, nggak ada 2 kali putaran. Iya, Nah, ini maksudnya iya, untuk kabupaten jarang. kota dan ini kan berarti 3 kali. 3 kali. Ya masih ya bisa kita hitung 3 kali. Dan artinya kalau membandingkan pemilu Masa sebelumnya yang cuma 75 langsung Nah, itu. sekali. Tapi kan beda. Nggak bisa misalnya 25 triliun untuk pemilu 2014. Enggak 2019. 2019. 25 triliun kan? 2019, iya. Terus 25 pilkada 2 kali. Pilkadanya kan cuma pilpresnya doang. Di 2019 itu kan ada DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kan berarti kan dia tidak sebanyak pemilu 2019. Ya enggak? Iya, karena yang lokalnya kan udah digeser ke itu ya. Enggak, menghitungnya kalau sekarang diklaim enggak 86 triliun itu termasuk pilkada. Pilkada. Ya tadi kan pilkada itu bukan kalau ini 25 triliun, ya kan? Yang 5 ini 25 triliun. Ya. Kan bukan berarti 25 juga. Nah, itu betul, Bu. 25 Kan pun DPR-nya dikali nggak 3 ada, itu juga. DPD-nya nggak ada, DPRD Nah, provinsi nggak ada, itu DPRD maksudnya. kabupaten kota nggak ada. Yang Dan- ini surat suara, kemudian planonya dan sebagainya lebih complicated. Dia ditambah saja pilpres. Jadi sebetulnya dibagi 5. Jadi kalau pemilu legislatif itu 25, bukan legislatif dan pilpresnya 25 triliun, pemilu serentak itu 25 triliun, ya kan dibagi 5. Betul, Bu. Dan kalau toh Kalau mau misalnya- dinaikkan kayak gitu ya, tidak enggak ini pilkada bla bla bla. Maksud saya gini, Bu, kalau toh pun mau dikalikan 3 juga ya 25 kali 3 kan enggak 86 juga, masih 75 misalnya kayak. Ya enggak, dia pasti ngitungnya tambah dan tambah. Tapi kan menghitungnya bukan dikalikan 3 perse kayak gitu. Iya, ya maksud simpelnya aja itu udah kayaknya nggak logis aja. Nggak logis. Nggak tahu. Jadi dia mau ini. Jadi dia merasa bahwa KPU adalah milik saya sehingga saya negara harus ini. Nah, persoalannya cuma satu. Adakah yang namanya pertanggungjawaban dana 25 triliun terus Anda bisa mengatakan bahwa tidak ada manipulasi suara, tidak ada yang namanya transaksi money politics, transaksi pemindahan suara atau bahasa yang paling sederhana, apakah suara rakyat itu aman sampai di Jakarta? Bukan hanya itu, Bu. Maksudnya kita juga tidak pernah bisa menjamin masyarakat kita juga jadi partisipasinya, maksud saya di 2000 besok 2024 dengan harga segini mahal, kemudian masyarakat tidak Jadi ada yang ada 3 kali ya pemilu ya. besok ya 3 kali kalau ada putaran kedua, Bu, karena kan Enggak, bukan putaran kedua. pemilu serentaknya itu ancur-ancur ini kan masih Pemilu dua- serentaknya. pemilu- Tapi pilkadanya kan nggak bersamaan. Iya, pilkadanya rencananya di November. Kalau yang pemilu nasionalnya, Pilpres dan Pileg, versinya KPU maunya di Februari. Versinya Kemendagri di April gitu. Ini santar saya kemarin ada diskusi di situ. Nah, ya seperti itu, Bu.
Nah, apakah itu kemudian juga bisa menghitung? Ibu kan selalu tekankan, jangan lupa putaran kedua kan di Pilpres. Iya, Nah, kayak betul. gitu. Ya kalau pemilunya Februari ya masih tetap bisa Masih bisa. dihitung kayak gitu kan, karena Februari. Cuma jangan lupa Februari itu adalah saat banyak hujan, banjir. Oh iya Bu, iya. Imlek kan di Februari. Imlek pasti. Ya kita hujan. nggak percaya dengan Imlek. Kamu jangan ini, nanti itu udah musyrik loh. Nah, ini kalau minjem orang apa? Nggak usah kayak gitu. Itu kalau secara ilmu aja, karena memang musim kan. Musimnya memang. Jadi musim itu musim Februari itu musim dingin di utara, ya enggak? Ya kan, Januari kan Desember Januari itu musim dingin di utara, musim selatan selatan Katulistiwa itu musim panas. Ya, tapi di bulan Februari, jadi sebetulnya sejak November, Desember ini sampai Februari sampai Maret itu masih banyak hujan. Iya. Kayak gitu untuk Indonesia, kayak gitu. Itu juga penting. Nah, jadi menarik untuk dipelajari lebih jauh sebetulnya. Betul Bu. Nah, apalagi nih? Jadi kalau saya bercerita tentang logistik di 2004 ya sebagai benchmark ya, sebagai fondasi kalau Anda mau menghitung. Kita dulu 7,2 triliun nih kayak gitu. 3 kali pemilu sama aja juga kalau mau bikin 3 kali pemilu. Iya kan? Yang 2 kan pilkada juga, Pilpres 1, Pilpres 2. Iya. Ya paling ditambah 1 pilpresnya di yang legislatif karena bersamaan. Nah, waktu itu kan dengan 7,2 triliun aja kita dijadiin target operasi dari KPK. Pertanggungjawaban kita saja luar biasa waktu itu ya. Jadi ini juga jadi masalah kan, bagaimana kita melaporkan semuanya kepada BPK yang kayak gitu. Itu juga salah satu contoh dari sekarang. Kalau saya bicara seperti itu langsung nanti pemirsa yang tidak paham apa yang sesungguhnya terjadi tetap saja dianggap. Beberapa waktu lalu dibilang, oh iya katanya jangan didengarkan. Apa kalau yang koruptor KPU, nah itu Bu, pidana napi koruptor KPU. Pemirsa, saya belum pernah menjadi tersangka. Iya. Tersangka aja enggak kayak gitu kan. Iya, harus disampaikan. Tersangka saja tidak. Kalau saya jadikan saksi, ya iyalah kalau Anda jadi pejabat ya, apalagi menjadi ketua divisi logistik. Nah itu Bu, saja. itu terkait dengan pengadaan dan di dalamnya ada lelang kan, mekanisme lelang. Ada lelang dan saya dulu ikut pelatihan lelang dari Bappenas. Untuk menjadi panitia itu memang kita harus mengikuti sertifikatan ya. Harus punya sertifikat, tersertifikasi. SDM yang mengikutinya. Gimana Bu? Banyak ini enggak? Jadi dulu ya, yang namanya kita beli kertas itu satu harus punya yang namanya konsep environmental sound. Iya. Jadi kertas itu wajib ada unsur recycle-nya. Makanya yang menang untuk surat suara itu dari Leces. Leces itu bahan bakunya ampas tebu. Makanya kertas-kertas leces kan ada seperti ada ampas-ampas kayak gitu. Tapi itu spesifik karena satu-satunya di Indonesia. Jadi sangat sulit untuk mau memanipulasi surat suaranya KPU. Ditambah lagi nanti ada watermark dan sebagainya. Tapi leces itu bahan bakunya adalah ampas tebu. Nah, aman, kalau yang lingkungan, yang untuk formulir, untuk yang planu dan sebagainya, itu yang menang itu Surabaya Agung sama Jawa Pos ya. Saya lupa nama perusahaannya apa dari Surabaya. 50% termasuk yang Jawa Pos itu kertas bekas, jadi bekas. Jadi ada recycle-nya. Ya. Sementara yang model dari Sinarmas Group dan sebagainya itu kan dia punya perusahaan terbesar ya, APP, Asian Pulp. Itu di Asian Pulp Papers yang ada di Shanghai, terbesar itu. Tapi itu full pulp, full
pohon. Oh my God. Iya, ya. Jadi dia kalah. Memang kertasnya bisa putih. Tapi itu 100% pulp, 100% dari kayu pohon. Nah, waktu itu sebagai pernah aktivis ya, pernah di lingkungan, aktivis lingkungan, dan selalu memasukkan unsur-unsur itu di dalam kita mengambil keputusan ya, dan kita ya berpikir, waduh, nggak bisa ini. Itu satu ya, jadi ada environmental sound. Yang kedua itu dia isu BLBI. Kan kita reformasi dulu kan ada sekitar hampir 700 triliun ya perusahaan-perusahaan swasta ini yang pastinya bermasalah kayak gitu ya. Nah, ternyata, dan ikutan juga di tender-tender KPU. Iya, yang itu tadi 53 triliun itu. Iya. Kita tanya, kita dapat datanya dari AIBRA, dari BLBI itu ya, siapa saja yang dapat ini ya, hampir persoalan-persoalan seperti itu. Makanya mereka dulu agak sedikit marah. Tapi ada lagi yang dia tidak sertakan, yaitu dia harus punya yang namanya surat, apa ya namanya, kok saya lupa, yang bank. Jadi dia punya dana yang cukup 41 miliar dan 42 miliar di bank. Sebentar ya, dana kita minum dulu. Dia nggak menyertakan, merasa sudah kaya kali ya, kalahlah, marahlah kayak gitu. Apalagi kita melihat ya, dia pernah merusak lingkungan ya dengan perusahaan kimianya yang merusak sampai berapa ribu ton ikan di Sumatera itu mati gitu ya gara-gara ini ya udah. Jadi kita masukkan semuanya itu di dalam proses tender ya, di dalam pertimbangan itu. Akhirnya yang menang yaitu dari dan itu banyak loh, 386 miliar ya untuk kertas. Karena dulu terpisah antara pencetak dengan percetakan dengan kertas, karena kita membutuhkan yang spesifik yang kayak gitu. Ya, itu juga menjadi masalah mungkin kalau tidak memiliki kemampuan koordinasi. Iya, pastinya. Pasti nggak bisa delivery itu. Ya. Jadi kalau kita mau balik lagi di dalam konteks itu, memang menjadi persoalan kita bersama di dalam konteks gimana sih penyelenggaraan pemilu itu. Iya. Ibu ada cerita kan tentang sampul suara. Oh iya, sampul suara. Jadi lucu aja nih ya, kayak kerugian berapa ini? Kotak suara katanya kerugian 66 miliar ya. Kerugian kotak suara gimana? Sebesar 59 miliar berasal dari perbedaan HPS. 59 miliar 147 juta 94.220 rupiah katanya perhitungan beda menghitungnya. Ini kotak suara dulu. Kotak suara kita dulu itu harganya 141.000 rupiah. Dipakai 13 kali pemilu. 141.000. Oke. Itu di luar Pilkades loh. Pilkades kan pakai juga. Pilkades. Tapi kita tidak bisa monitor. Yang bisa dimonitor adalah 13 kali pemilu. Ya. Itu katanya perbedaan harga perhitungan itu 13 kali pemilu itu gimana? Terus juga tipisnya aluminium, jadi lucu. KPU menghitung 0,8 mm kayak gitu ya. Ternyata oleh BPK ditemukan 0,76 mm. Jadi korupsinya KPU 0,8 dikurangi 0,76 0,04 kali sejumlah kotak suaranya. Jadi kalau nggak salah dulu 2.491.453 kotak suara. Kayak gitu. Terus kira-kira berapa kotak suara yang dites oleh BPK? Berapa Ardana? Kira-kira berapa?
Itu tergantung jumlahnya yang meriksanya. Itu pun juga kalau semuanya meriksa. Satu. Masya Allah. Saya tanyalah salah satu kan rektor UI itu Profesor Anis yang waktu itu Pak Muhammad Anis. Dia kan doktornya dari metalurgi. Oh ya. Okay. Jadi saya tanya, Pak Anis, bisa nggak kita bikin aluminium yang ukurannya itu 0,8 mm itu semuanya 0,8? Oh bisa. Terus gimana? Bikin 0,8. Ada satu pasir aja di situ, itu sudah berbeda. Kemudian listriknya naik turun, beda. Terus gimana? Buang. Bikin lagi. Kalau nggak buang. Kayak gitu Bu Kusnul katanya. Wah, ya nggak mungkin dong kayak gitu seperti itu. Nggak jadi kotak suaranya yang seperti itu. Maka sebetulnya ada yang namanya apa kayak surat dari pabrik AA kayak gitu untuk mendapatkan yang 0,8 itu bisa 0,75 plus minus 0,05 kayak gitu ya. Jadi bisa 0,75 bisa 0,85 mm. Mili ininya. Yang jadi temuan itu kayak gitu kan, kita ketawa di pengadilan. Ini pengadilan dia ngomong satu kotak suara dari 2.491.453 kotak suara. Jadi itu juga yang di cancel kamu ya. Enggak, yang ditemukan 0,76 kan masih dalam range itu kayak gitu ya. Nah jadi lucu aja, itu satu kotak suara. Dan lucunya karena saya yang dinaunai oleh media kan, wah saya dapat ini. Nggak taunya baru tahu kalau saya bukan ketua panitia tender, bahkan saya bukan panitia tender kayak gitu. Oh iya, itu dianggap korupsinya KPU 4.780.786.875 rupiah. Berasal dari perbedaan presisi ukuran spesifikasi yang bahan aluminium 0,76 mm. BPK menghitung 0,76. Kita menghitung KPU-nya 0,8. Iya nih, loh, saya masih hafal loh. Ternyata bener. 2.491.453 kotak suara. Saya tuh masih ingat karena dulu pada saat saya menjelaskan, saya harus menjelaskan sampai angka terakhirnya. Ya, KPU memiliki sertifikat AA dari pabrik untuk menjelaskan tingkat presisi plus minus 0,05 mm. Lucu ya kotak suara ini. Saya nggak bisa bayangkan. Nah ini yang jadi masalah waktu itu. Gimana Bu? Jadi pada saat Desember, pertengahan Desember, yang harusnya sudah mendapatkan jumlah yang cukup besar ya, tahu-tahu kita cek itu baru cuma nggak ada laporannya di sini ya, yang kemudian kita alihkan ya. Pengalian dari yang nomor 1 ke nomor 2 dianggapnya kita melakukan yaitu korupsi kayak gitu. Ya. Padahal tidak memenuhi target waktu. Nggak memenuhi target. Yang harusnya sudah 900.000 kotak itu baru nggak sampai 20.000. Yang harusnya sudah 900-an ribu. Oh my God. Iya. 10% juga nggak ada. Karena yang menang itu dia tidak memiliki pabrik. Jadi memang bikin dice saja itu kan yang model itu mahal kayak gitu ya. Jadi dibikin manual ya susah, akhirnya dilimpahkan. Nah itu menjadi isu tersendiri kan, baru mereka tahu ternyata tidak. Nah itu juga luar biasa di dalam konteks ini. Nah yang seru lagi pencetakan surat suara, kita juga dugaan kan melebihi kebutuhan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu nomor 12 disebutkan bahwa jumlah cadangan surat suara 2,5%. Namun dalam pasal-pasal lain disebutkan ini cadangan ini penting kan, menjadi keputusan KPU menaikkan cadangan dari 2,5% menjadi 10%. Wah ini dianggap kita 10 miliar 39 juta yang kayak gitu-gitulah. Jadi mereka ini tidak melihat kenaikan HPS dari 280 menjadi 302 dan 308 disebabkan oplah yang ada pada surat suara dari DPRD kabupaten kota yang terdiri dari
1746 daerah pemilihan, jauh lebih kecil dari Oplas untuk surat suara DPR, DPD dan DPRD provinsi. Jadi mereka tidak melihat spesifikasinya. Karena DPR yang pusat kan lebih banyak. Sementara DPR DPD, DPD kan lebih kecil ya, karena cuma foto-foto dan mungkin cuma 30 sekian yang kayak gitu. Nah, ini juga menjadi masalah. Kemudian IT KPU yang bayangkan proyek 195 miliar ya. 295. Enggak, itu kan dengan operator dengan Telkom dengan macam-macam ya. Yang kayak gitu. Operatornya itu sekitar 43 miliar ya. Di luar itu adalah alat. Ini kita dari yang segitu, kita itu katanya kebanyakan duit 154.098.910 dari proyek 200 kene 100 ini yang 150 ya segitulah 154 juta dari proyek yang hampir 200 miliar. Mikir nggak? 28 jutanya itu karena dari RAM-nya 512 untuk server. Lucu kayak gitu loh. Terus server HP 3 bla 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 firewall. Jadi server yang kayak gitu-gitu. Kayak nebak-nebak aja nih, yang penting nulis aja di situ ya. Terus yang ada lagi risk flow. Jadi gini, kita dulu kan di RC, jadi kita punya data center. Kemudian data centernya itu kemudian di RC, tapi di Disaster Recovery Center nggak jadi pakai lantai. Karena kita taruh, ya kasih tahu aja sudah dipindah sekarang di Telkom waktu itu. Jadi kita tidak membutuhkan yang namanya menaikkan lantai. Di KPU kita naikkan di ruang data centernya. Tapi kan kita butuh ruang monitor. Di ruang monitor itu kan banyak sekali kabel-kabel, jadi perlu dinaikkan. Nah, kita pindahkan yang dari Disaster Recovery Center ke KPU. Ini di KPU tempatnya. Ruangannya lebih luas. Malahan kita dianggap ya itu tadi kurang 28 juta. PPK. Padahal kita lebih luas kayak gitu. Jadi sebetulnya developernya itu rugi katanya, ruangan di situ lebih luas, dibandingkan ini. Nah, yang paling seru itu sampel surat suara. Iya. Yang waktu itu ya. Jadi dianggapnya kita itu penyimpangannya 7.260.260.972,30 rupiah. 5.787.398.294 itu berasal dari perbedaan yang sangat mencolok antara perhitungan tim investigasi BPK. Nah, ini yang lucu. BPK menghitung sampel itu kan sampelnya 12 kali jumlah kabupaten. Sejumlah 440 kabupaten kota. 440. KPU mengalihkannya dengan apa, Ardana? KPU mengalihkannya, oh ya tadi itu yang IT, jadi yang TPS-nya itu jumlahnya 585 ribuan TPS. Jadi selisihnya, lembar aja selisihnya sampai 7.778.504 lembar. Dengan nilai uang sebesar 5.700.000.000. Jadi itu sudah sesuai. Karena BPK menghitungnya dikalikan kabupaten. Kebutuhan KPU dikalikan TPS. Lucu nggak? Jadi lucu banget, Bu ya. Lucu. Ini yang kayak gitu. Tim investigasinya yang enggak. BPK loh ini, BPK nasional loh. Dan KPK mengiyakan begitu saja. Itulah yang akhirnya kita menjadi dianggap under invoice, under pricing, under dan sebagainya. Padahal kotak suaranya dipergunakan sampai 13 kali pemilu. 13 kali pemilu di Palkades dan sebagainya. Jadi kayak gitu, Ardana. Jadi nanti kalau kita lihat saja apa yang akan terjadi di Republik ini dengan 86 triliun, tapi bukan
Berarti dengan mudah dikalikan 3. Kebutuhannya apa? Iya. Itu tadi salah satu contohnya. Yang besar-besar kebutuhan. Tapi kan dikatakan 70% untuk panitia. Iya. Iya. Terus yang untuk membeli bahan berapa? Nah di sini, tapi kadang-kadang ya mungkin di situ juga mau ada yang titip-titip kali ya. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas yang lebih detail seperti apa. betul, Ya, tadi itu bagaimana BPK menghitung, bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan yang misalnya asuransi yang tadi saya katakan sebetulnya sudah nggak mau nih daerah-daerah menyelenggarakan pemilu, tapi nggak mungkin kan? Yang tadi juga saya terangkan, misalnya yang menentukan kapan pemilu itu juga harus diperhatikan kan dalam konteks ini. Jangan sampai kemudian kita melanggar konstitusi. Jadi begitu Ardana. Iya, saya angka 86 triliun. Nah itu. 60,2 triliunnya untuk panitia ad hoc dan mereka misalnya dimasukkan pilkada di situ. Berarti kan 3 kali pemilu. 3 kali pemilu kan bukan berarti biayanya sampai kemudian 3 kali. Saya nggak bisa bayangin BPK nongkrongin ini besok ini. Mereka sudah nggak ini. Kalau kemudian rezim KPU bisa bisa melakukan, memberikan pelayanan kenyamanan kepada baik BPK maupun semua tender. Jadi kalau kita dulu kan memotong. Jadi dulu misalnya tinta ada buku ya. Kan ada buku panduan sampai TPS. Itu sudah ada 37 miliar. Pak Nazar nggak mau bayar. Kenapa? Karena Pak Nazar kan sudah berkali-kali punya pengalaman lah, dia punya majalah, percetakan dan sebagainya. Nggak sampai segitu. Terus saya bilang di satu pleno, saya bilang Pak nggak bisa, apapun kita harus bayar karena itu kewajiban kita dan barangnya sudah sampai di TPS. Kita harus renegosiasi. Jadi waktu itu kita sampaikan kepada pencetaknya, Anda mau renegosiasi atau sama sekali KPU nggak mau bayar? Mahal banget itu satu buku. Berapa Pak Nazar memotong? Kalau nggak salah 11 miliar atau pokoknya 11-12 miliar dipotong. 11 miliar kalau nggak salah. Itu kita lakukan. Kalau saya misalnya waktu itu karena kebutuhan untuk tambahan distribusi, jadi kita membayar distribusi ya, yang membawa barang-barang itu kotak suara, surat suara. Saya bikin ya HPS-nya lagi. Apa yang terjadi? Pokoknya mereka itu menghitung 9, sekian miliar. Saya bilang hitungan saya cuma 3,1 nih. Bu, jangan seperti ibu belanja di Pasar Senen dong. Kebetulan saya suka belanja juga di Pasar Senen. Jadi saya suka menawar segitu, terserah. Nah ini sebenarnya modus. Jadi biasanya kong kali kongnya kayak gitu ya. Itu adalah ya sudah kira-kira 6 miliar saja. Cari angka nanti, tengahnya nih. Tengah kan, sekian tetap nanti dikembalikan bayarnya. 5 miliar, yang 1 miliar ini, yang ini tetap dengan hitungannya. Padahal kebutuhannya cuma 3,1. Sisanya itulah tempat ini. Yang berikutnya waktu itu saya berjanji. Pada saat kita menghitung anggaran dan berapa belanja itu, saya selalu punya jaminan bahwa Anda kalau sudah deliver, jadi sebelum deliver Anda bisa apply, pokoknya berapa pekerjaan selesai Anda bisa untuk minta pembayarannya sesuai dengan kontraknya. Mereka nggak percaya. Saya bilang janji saya begitu. Jadi saya setiap kali karena saya sudah berjanji. Karena apa? Karena menghitung salah satu harga itu mahal. Karena KPU nggak bayar-bayar. Berarti kan itu nanti mereka harus bayar bunga bank dan sebagainya seperti itu. Saya berjanji kepada mereka seperti itu dan contohnya apa? PT Pos. Pemilu 99 itu kan sudah berapa tahun kayak gitu nggak dibayar oleh KPU. Jadi waktu kita rapat dengan PT Pos, waktu saya menyampaikan seperti itu nggak ada yang percaya. Bu, yang pemilu 99 KPU belum bayar. Hah? Walaupun ini adalah negara, tapi tetap kita harus membayarnya. Nah akhirnya saya bilang, ajukan bendahara
ya, kepala biro keuangan segera dibayar. Nah, kita rapat di plenonya dan dia harus dibayar karena itu utang. Nanti kita ditanya juga di akhirat ini. Walaupun negara dengan negara kayak gitu, karena ini adalah transaksi dan itu pekerjaannya PT Pos. Jadi ini juga bagaimana Anda mengkoordinasi penyelenggaraan pemilu seperti itu, sehingga kita bisa menekan anggaran, kebutuhan anggaran dengan baik kayak gitu. Ya, jadi begitu pemirsa, mudah-mudahan walaupun mungkin ini pendek. Bu, angka apa taksiran tinggi. Kalau dulu kan kita belajar matematika pakai taksiran tinggi. Kalau kita enggak, dari dana yang 7,2 triliun itu 400 miliar dikembalikan kok. Jadi nggak usah KPU berikutnya kita mengembalikan. KPU juga mengembalikan. 2004 KPU mengembalikan dana. Panwaslu waktu itu juga dananya lebih dikembalikan. Jadi kita, bahasanya saya waktu itu dengan Kementerian Keuangan, KPU meminta sekian, tapi kalau kemudian setelah selesai ternyata KPU bukan dana sisa ya, penggunaan ini dan sebagainya ternyata bisa dikembalikan. Jadi kita dulu mengembalikan. Ya, jadi termasuk tadi kan 11 miliar Ibu, kemudian 6 miliar ya selisih tadi yang dibutuhkan ya. Yang kayak gitu-gitu. Tapi kita ditantang nggak dengan oleh mereka? Iya, biasa. Di demo, di demo-demonya membawa anjing dipotong kepalanya di depan KPU, yang kayak gitu-gitu. Belum lagi ditulis di koran, wah Husnul Maria korupsi dan kayak gitu-gitu. Itu cukup banyak. Saya pikir itu untuk hari ini ya kita cukup luar banyak. Biasa. Mudah-mudahan ada gunanya. Tapi intinya begini, hati-hati di dalam penggunaan anggaran rakyat. Karena itu nanti kita tetap harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Tidak hanya cuma answerable to parliament dan presiden dan rakyat Indonesia, tapi itu menjadi catatan-catatan kita nanti di akhirat. Kayak gitu kan, supaya apa? Supaya teman-teman di KPU, Bawaslu ini berhati-hati. Ya, Anda sudah menggunakan dana rakyat segitu banyaknya, Anda deliver nggak? Amanah nggak? Kerja yang benar gitu ya kan. Saya pikir itu Ardana. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi yang IT, kita bahas lagi yang ini. Cuma kita intriguing karena ada anggaran 86 triliun itu di dalam konteks itu. Mudah-mudahan ada gunanya ya Ardana ya. Pasti. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi yang lebih detail, kira-kira seperti apa, supaya terutama IT ya, transparansi dan accountability-nya itu. Betul. Dan intinya sebentar lagi ya rekrutmen ya anggota sebentar KPU. lagi Bu, rekrutmen akhir tahun ini katanya tim selnya udah akan terbentuk dan pastinya udah mulai rekrutmen untuk mudah-mudahan ini menjadi apa ya, kembali lagi lah suksesi ya, karena sudah tidak ada incumbent ya. Sudah tidak ada incumbent. Kecuali kalau kecuali ada yang ingin menjadi 3 periode kayak gitu, atau diperpanjang 2027, ada yang seperti itu. Ya memang kekuasaan itu legit. Ya, kekuasaan itu bahasanya kekuasaan itu manis kayak gitu ya. Tapi dia lupa. Bukan racun kekuasaan ini. Tapi lupa bahwa itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Ada satu saja rakyat tidak makan. Itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, tidak gampang dalam konteks itu. Itu takutnya saya kalau jadi pejabat di dunia kayak gitu ya. Nah, itu tidak ada lain, kalau Anda jadi pejabat nggak ada lain kok. Kita minta hidayah, minta petunjuk dari Allah. Sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sampai di sini ada. Siap Ibu. Alhamdulillah para pemirsa, mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan tadi dengan Daeng Ratu Daeng Ratu itu ada gunanya untuk kita semua belajar ya. Terutama ini banyak sekali loh yang namanya, kan sekarang ada KPU kan mengirimkan juga para stafnya untuk kuliah S2 kayak gitu ya. Yang detail-detail seperti ini lesson learn menjadi sangat penting kayak gitu kan. Kalau kami ada salahnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arya.